ketika melihat hal-hal seperti itu masih kecil, kita jangan terus malah ditinggal, tapi bagaimana kita melihat hal-hal masih kecil, langsung kita minta tolong bantuan untuk memadamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sekarang di acara TikTok, masih tetap TikTok. Trending informasi terkini RSA UGM. Tidak terasa sudah tahun 2024 ya, sudah tampilan baru. Apalagi yang baru kira-kira? Oke. Mudah-mudahan sahabat sehat RSA semuanya dalam keadaan sehat walaupun cuaca sedang tidak menentu ya. Saat ini saya sudah ditemani oleh seseorang narasumber yang tidak asing, pastinya sudah tidak asing lagi bagi sahabat sehat RSA dan bagi teman-teman RSA juga. Di sini marilah kita sambut ada Mas Diki. Iya, lembut banget ya. Lembut Mas, ya? Iya, Mas Diki silahkan perkenalan diri dulu Mas Diki. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Diki Arijaya, saya staf di instansi K3 dan sanitasi, dan saya sebagai pengawas bidang K3 dan lindungan lingkungan. Oke, berarti kita tepuk tangan dulu dong, udah sangat lengkap loh. Iya, sudah lengkap perkenalannya. Jadi Mas Diki ini di bagian K3 ya Mas ya, intinya di kesehatan keselamatan kerja ya Mas ya. Berarti Mas Diki yang bagian menangani bagian keselamatan karyawan yang ada di RSA ya Mas ya. Oke, karena di sini sudah ada Mas Diki, obrolan kita tidak jauh-jauh dari keselamatan kerja yang kali ini ya Mas ya. Kemarin belum lama ini kan ada kabar itu Mas. Pasti Mas Diki juga sudah tahu dan teman-teman juga pasti sudah tahu. Sudah. Apa Mas? Iya, sudah katanya gitu. Sudah. Kayak bisa membaca ya, indra keenamnya ya. Serem kayaknya, udah bisa membaca. Apa yang mau disampaikan gitu. Iya. Bener Mas, kok Mas, bener. Saya sudah tahu juga maksudnya Mas. Jadi teman-teman, kemarin kan baru ada kabar bahwa salah satu rumah sakit di Sleman mengalami kebakaran. Kita turut prihatin atas kejadian itu karena kebakarannya cukup besar ya Mas ya di sana. Karena dari video yang beredar itu apinya cukup besar di sana gitu. Nah, Mas Diki, terkait dengan keselamatan kerja, terkait dengan kebakaran itu bagaimana sih Mas prosedurnya untuk memastikan keamanan pasien dan petugas saat terjadi kebakaran? Ya, begini Mbak Putri, kami juga turut prihatin atas kejadian tersebut, walaupun kejadian tersebut tidak kita inginkan ya, kejadian-kejadian seperti itu tidak diinginkan, tapi bagaimana mungkin kita meminimalisir agar hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Nah, tentunya kita yang berada di rumah sakit, apalagi kita sebagai pelayan pada masyarakat, bagaimana bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang akan berobat terutama di rumah sakit. Tentunya kita ada terkait dengan bagaimana pelindungan, bagaimana agar tidak terjadi kebakaran ataupun hal-hal bencana lainnya yang bisa ditimbulkan bukan karena hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran tersebut, tapi juga kalau ada bencana alam dan lain-lain seperti itu. Nah, tentunya kalau di rumah sakit kita ada sesuai dengan prosedur bagaimana gedung rumah sakit sebelum dibangun itu pasti akan ada perencanaan. Juga ada penyusunan bagaimana gedung minimal lah punya alat proteksi dini kebakaran. Nah, misal kalau di rumah sakit itu juga sudah ada APAR, sudah ada hidran, sudah ada sprinkle, ada juga detektor asap yang mendetektor bahwasanya kebakaran itu dapat dideteksi sedini mungkin. Ya, jadi sebisa mungkin sebenarnya kita mencegah supaya tidak terjadi kebakaran. Tapi kalaupun ya kita kan tidak bisa menghindari namanya bencana, kalau terjadi kebakaran, rumah sakit sudah punya standar prosedur untuk penanggulangan kebakaran tersebut ya Mas. Skena termasuk dengan jalur evakuasinya ya Mas ya. Betul jalur sekali. Evakuasinya, kemudian juga ada skenario kebakarannya. Di RSA sudah lengkap ya Mas ya untuk hal-hal tersebut ya Mas? Ya, alhamdulillah kalau di RSA UGM ini terkait dengan mitigasi agar tidak terjadinya kebakaran dan juga penanganan kebakaran itu sudah ada ya, dari mulai kita adanya fasilitas seperti tadi ada APAR, hidran, sprinkler dan lain-lain. Kita juga melakukan
pelatihan ataupun pembinaan kepada teman-teman petugas pegawai agar peka dan juga ketika ada mengetahui ada api kecil itu bisa langsung dipadamkan. Oh iya. Ya. Jadi karyawan tuh sudah dilatih, kan percuma nih sudah ada alatnya tapi ternyata nggak tahu cara penggunaannya. Nah, betul sekali ya. Ada, betul. Tapi nggak bisa cara menggunakannya, itu kan juga berbahaya ya Mas ya. Takutnya sudah alatnya sudah lengkap tapi ternyata petugas yang akan menolong nggak tahu harus berbuat apa gitu loh. Ketika ada api harus bagaimana gitu. Iya, apalagi juga di rumah sakit itu kan kita juga sudah terstandarisasi akreditasi ya. Di dalam item penilaian akreditasi juga ada terkait dengan MFK, manajemen fasilitas dan keselamatan. Nah, di situ ada poin bagaimana rumah sakit itu bisa ataupun rumah sakit sudah memiliki standar bagaimana pencegahan dan juga pengendalian terkait dengan bahaya kebakaran. Nah, jadi di situ semua sudah ada sehingga ketika hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa kita kendalikan seperti itu. Berarti karyawan itu juga harus dilatih berkala ya Mas ya? Ya, kalau pelatihan untuk karyawan dan juga tenaga lainnya itu berkala, minimal kita 2 tahun 1 kali. Mohon maaf, 1 tahun 2 kali ya. 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali untuk teman-teman itu, apalagi kalau di standar akreditasi itu juga diwajibkan untuk pegawai itu wajib bisa minimal penggunaan APAL kalau di rumah sakit. Jadi ketika melihat api masih kecil bisa dipadamkan menggunakan APAL. Dan juga kita sudah ada tim HDP juga, Hospital Disaster Plan, yang juga memang menangani terkait bila ada bencana dan lain seperti itu. Jadi kita siapkan timnya yang memang ready juga, dan di sini kita juga ada terkait dengan tim Kotret yang menjadi garda terdepan bila ada terjadi bahaya hal tersebut. Seperti security yang menjadi garda terdepan bagaimana ketika baru mengetahui adanya, kalau kebanyakan kebakaran itu kayak kemarin itu kasus yang sudah ada di beberapa tempat itu adalah konsleting listrik. Nah, jadi karena konsleting listrik. Itu ketika listrik. Nah, itu. Jadi ketika melihat hal-hal seperti itu masih kecil, kita jangan terus malah ditinggal, tapi bagaimana kita melihat hal-hal masih kecil, langsung kita minta tolong bantuan untuk memadamkan. Aware ya, aware. Panggil bantuan, tapi kita juga nggak boleh takut, nggak boleh panik ya. Kita harus tetap tenang, jangan panik. Kita lakukan pemadaman saat masih kecil. Nah, ketika tidak bisa dipadamkan saat waktu kecil ya kita minta bantuan, bisa minta bantuan ke damkar dan juga personel-personel lainnya yang memang ada di sekitar tempat tersebut. Karena hal seperti ini tidak hanya kita gunakan di rumah sakit saja, tapi bisa kita gunakan di misal di mall ataupun di hotel ataupun gedung-gedung lainnya, fasilitas umum lainnya yang memang risiko-risiko tersebut dapat terjadi. Boleh diceritakan sedikit Mas skenario kebakaran di Rumah Sakit Akademik UGM ini kayak gimana sih Mas? Ya. Sedikit. Kalau pencegah terjadi gitu. Misal ada percikan api korsleting itu ya sama prosedurnya, kita minta tolong pada orang lain. Kalau di tempat kami kan ada namanya tim Kotret ya. Tim Kotret. Nah, kita pertama melihat ada api, langsung kita teriak kebakaran, langsung kita ambil APAR, kita padamkan saat api masih kecil. Nah, nanti jika api belum padam, kita bisa telepon ke ataupun mengabarkan ke security. Ya, jangan lupa aktivasi. Aktivasi Kotret. Kita kalau di gedung kita alhamdulillah sudah dilengkapi sama tombol Kotret, sehingga kita bisa minta bantuan tombol Kotret ataupun memecahkan alarm kebakaran. Karena di setiap gedung sudah ada alarm kebakaran. Nah, kita untuk meminta bantuan dan juga memberikan sirena agar teman-teman ataupun orang yang ada di sekitar itu aware, ada kebakaran, sehingga bisa langsung melakukan evakuasi. Nah, tentu juga setiap kalau juga sudah terjadi kebakaran seperti itu, kita harus melakukan evakuasi. Nah, makanya kenapa jalur evakuasi itu harus bebas dari tumpuan ataupun benda-benda yang menghalangi. Ya, sengaja dikosongkan, jangan dipakai buat gudang, buat menyimpan. Ya, betul sekali. Lari, nah, ya itu ya kalau di rumah ataupun di hotel-hotel itu biasanya kalau ada jalur evakuasi ya harus yang mengarah ke pintu keluar ke area yang terbuka. Itu. Berarti di RSA sendiri sudah lengkap ya Mas ya, untuk alatnya, stafnya juga sudah dilatih gitu. Alhamdulillah sudah Mbak, semuanya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ada di RSA UGM. Oke, ada yang mau
Sudah lengkap sih sebenarnya. Ya. Kayaknya udah lengkap banget. Pada intinya di setiap rumah sakit ataupun di setiap perusahaan mempunyai kebijakan bagaimana pengaturan pengendalian agar tidak terjadi kebakaran. Misal ada juga larangan merokok. Nah, itu wajib sekali. Karena apa? Itu yang susah kadang kadang ya nggak semuanya, cuman tuh masih ada menemukan itu merokok sembunyi-sembunyi bahkan di kamar mandi. Walaupun di kamar mandi kan asapnya keluar. Jadi kadang ya kita nggak menangkap tangan terus mau menuduh, tapi udah jelas banget bahwa merokok gitu. Nah, itu gimana itu Mas? Karena begini, kalau ada yang orang merokok itu kadang kalau membuang puntungnya sembarangan. Ya ketika membuang puntung sembarangan itu bisa menimbulkan nanti percikan api. Terus juga konsleting listrik itu biasanya dari kalau apa itu ngasih colokan itu jangan bertumpuk-tumpuk agar tidak terjadi beban listriknya tertinggi sangat tinggi sehingga bisa menimbulkan percikan api dan menimbulkan kebakaran seperti itu. Jadi pada prinsipnya kita harus peka di dalam lingkungan pekerjaan kita ketika melihat hal yang tidak diinginkan, sudah ada percikan api, ketika ada air apa itu dispenser belum dimatikan itu juga potensi untuk itu beresiko juga. Nah, itu harus dimatikan sehingga kita bisa semuanya aman. Karena tidak hanya untuk kita, karena tidak hanya untuk kita sendiri, juga buat lingkungan kita, teman kerja kita, tempat kerja kita agar tidak terhindar dari terjadinya kebakaran seperti itu sih. Karena kerugiannya juga bisa sangat besar ya, maksudnya nggak cuman kerugian material, maksudnya dokumen-dokumen penting juga kan, apalagi di rumah sakit itu kan banyak dokumen penting. Kemudian keselamatan pasiennya juga kan. Betul sekali. Itu juga sangat merepotkan jika sampai terjadi kebakaran. Sebisa mungkin mencegah terjadinya kebakaran. Dan pencegahan itu bukan hanya dilakukan oleh petugas yang ada di rumah sakit tersebut, tapi kesadaran dari pengunjung juga. Karena faktor-faktor dari kebakaran itu kan nggak cuma dari konsleting listrik, tapi juga jika terjadi namanya buang puntung rokok belum dimatikan, itu juga bisa memicu kebakaran. Ya, betul sekali. Jadi menjadi tanggung jawab kita semua ya di sini. Bagaimana kita harus menjaga, merawat bagaimana tempat-tempat yang memang beresiko itu tidak terjadi bahaya kebakaran. Ya, betul seperti itu. Siap. Ada lagi Mas Diki yang mau disampaikan? Ya, yang jelas kita semuanya di sini selalu aware terhadap lingkungan di sekitar kita. Apapun yang kita lihat, jika memang itu bisa merugikan ataupun bisa memicu terjadinya bahaya kebakaran, kita harus segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan kita juga harus selalu mencatat nomor-nomor darurat seperti damkar, seperti polisian dan lain-lain, sehingga kita membutuhkan bantuan bisa dibantu oleh pihak-pihak yang berwajib. Seperti itu. Mungkin dapat mencerahkan teman-teman semuanya, bisa ataupun jika bisa dapat bisa saling kita menjaga agar kita semuanya selamat dan juga sehat. Amin. Betul sekali, Jay. Terima kasih banyak Mas Diki, informasinya lengkap. Jadi di Rumah Sakit UGM itu juga sudah menerapkan prinsip skenario kebakaran, juga sudah tercantum dalam standar prosedur pelayanannya. Alhamdulillah sudah semuanya. Siap, terima kasih banyak. Semoga kita semua terhindar dari segala macam bencana, termasuk bencana kebakaran itu, dan kesadaran diri kita juga kita tingkatkan untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Gitu. Kurang lebih begitu. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lain yang sedang trending pastinya, dengan narasumber yang lain. Terima kasih banyak Mas Diki. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.